Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini yaitu tentang tindak pidana khusus. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera saja masuk materi, yaitu materi hari ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk pertama kali, untuk kita memahami terkait apa itu dengan pencucian uang, makanya pertama-tama kita harus mengetahui atau mengerti apa pengertian dari tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Kata-kata tindak pidana pencucian uang ini tidak asing lagi kita dengar di telinga kita sendiri. Karena tindak pidana ini sudah banyak dilakukan oleh pelaku sehingga banyak diberitakan baik itu media cetak maupun media elektronik yang menyinggung terkait dengan pelaku-pelaku dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Sebenarnya tindak pidana pencucian uang itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak bisa dilacak oleh aparat penegak hukum. Sehingga untuk pembuktiannya sulit untuk aparat penegak hukum membuktikan terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Namun dalam hal ini, menurut para ahli, saya ambil pendapat ahli yang pertama, yaitu menurut Sultan Remi Sahdaini, pengertian pencucian uang atau money laundry yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi. Kalau organisasi ini artinya sudah berkelompok, artinya terdiri dari beberapa orang terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana. Kalau oleh Sultan ini, yang dimaksud dengan uang haram itu artinya uang yang berasal dari perbuatan tindak pidana. Dengan maksud menyembunyikan, menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Maksudnya dari Sultan ini, uang yang tadi dikatakan dengan uang haram atau uang yang berasal dari tindak pidana kemudian dimasukkan oleh pelaku ini dengan cara memasukkan uang baik itu ke bank maupun ke tempat-tempat bank asing lainnya, sehingga setelah dimasukkan uang tersebut didiamkan dulu di bank tersebut atau di bank asing tersebut sehingga sulit untuk penegak hukum melacaknya. Kemudian apabila tidak terungkap uang tersebut, maka dikeluarkan lagi uang tersebut sebagaimana seperti uang halal atau uang yang dikeluarkan dari seperti pekerjaan atau upah dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan uang halal. Namun dalam hal ini rangkaian perbuatan-perbuatan ini memang orang-orang atau pelaku-pelaku yang telah memahami strategi dalam melakukan kejahatan. Sehingga uang yang tadi haram dikeluarkan oleh bank menjadi uang halal. Oleh karena itu, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Pasal 2 tentang tindak pidana pencucian uang, maka tindak pidana pencucian uang
adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Nah, jadi awal uang itu disembunyikan atau disamarkan sehingga tidak mengetahui asal-usul uang itu dari mana, atau apakah uang itu memang dari hasil jerih payah pekerjaan atau bisnis, atau memang dari hasil kejahatan, itu disembunyikan. Setelah disembunyikan, didiamkan beberapa tahun, barulah uang tersebut diambil oleh pelaku tindak pidana pencucian uang itu, seolah-olah dikeluarkan seperti uang sah, atau uang itu memang seolah-olah dikeluarkan memang uang itu berasal dari pekerjaan atau bisnis mereka sendiri, padahal uang tersebut berasal dari uang kejahatan. Oleh karena itu, di sini saya simpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, yang seperti tadi organisasi atau kita sebut dengan kelompok, di mana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengubah harta kekayaan seolah-olah harta kekayaan itu berasal dari kegiatan yang sah atau legal, padahal hasil dari kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana lain. Nah, ini tindak pidana lain seperti apa? Tindak pidana pencurian, perampokan, kemudian penggelapan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana lain. Dari tindak pidana lain inilah uang-uang tersebut dikumpulkan, kemudian dibawa oleh pelaku secara tunai, kemudian dimasukkan ke bank. Setelah dimasukkan ke bank dengan identitas, baik itu menggunakan identitasnya sendiri maupun orang lain. Setelah selesai dimasukkan ke bank, didiamkan dulu supaya jangan terungkap uang-uang tersebut dari tindak pidana apa, supaya jangan terungkap. Setelah aman, barulah pelaku tersebut mengeluarkan uang yang berasal dari bank yang dimasukkannya tadi, dikeluarkan dengan cara seolah-olah uang tersebut berasal dari bisnis atau kumpulan dari harta kekayaan warisan atau kumpulan dari upah selama dia bekerja. Padahal uang tersebut bukan berasal dari upah maupun warisan maupun dari bisnis, melainkan berasal dari berbagai macam kejahatan atau tindak pidana. Baiklah, itu tadi terkait dengan pengertian dari tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana dan mempermudah aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tersebut karena sesuai dengan unsur-unsur yang telah dicantumkan di dalam undang-undang. Dalam hal ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, berarti unsur-unsur tersebut sudah tercantum di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Baiklah, unsur yang pertama yaitu adanya pelaku. Pelaku yang biasa kita kenal yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut telah melawan aturan hukum, sehingga orang tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila dilihat dari hukum pidana, pelaku ini terdiri dari pelaku yang berdiri sendiri, dapat juga yang kedua pelaku yang
menyuruh melakukan suatu kejahatan. Kemudian yang ketiga, pelaku yang dalam kategori membantu dalam melakukan suatu kejahatan. Yang keempat, pelaku dalam kategori turut serta melakukan suatu kejahatan. Nah, apabila dilihat dalam hal ini, semua unsur-unsur itu sudah tercantum belum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila sudah tercantum, maka aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, dapat menjerat atau dapat menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang. Begitu juga untuk jaksa dapat menuntut sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Dan hakim, yang terakhir hakim, dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan undang-undang yang telah memenuhi sanksi pidana untuk pelaku yang telah melanggar aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, pelaku ini, apabila kita lihat dari pengertian tindak pidana pencucian uang ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, dia selain masuk ke kategori pelaku berdiri sendiri, dia masuk juga sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, pelaku yang membantu melakukan, dan pelaku yang turut serta melakukan. Artinya semua di pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu sudah termasuk semua dalam hal itu. Kemudian yang selanjutnya perbuatan. Perbuatan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dengan adanya perbuatan ini, dia dapat memenuhi apa yang ia tuju. Seperti dalam hal ini apa? Perbuatannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan cara apa dia melakukan pencucian uang? Yang pertama misalnya dengan cara merampok bank-bank. Kemudian merampok toko emas. Kemudian lagi melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, sertifikat dan sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan inilah yang dimasukkan dalam perbuatan untuk mencapai tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan yang apabila kita lihat di aturan hukumnya, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka apabila telah ada perbuatannya, pelaku tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu tadi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu hasil dari tindak pidana itu sendiri. Setiap tindak pidana tentu ada hasil yang telah dicapai oleh pelaku, sehingga dengan adanya hasil yang dicapai oleh pelaku, maka pelaku tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa harta kekayaan. Apabila dilihat dari Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu harta kekayaan. Maksudnya apa? Baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung,
dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Artinya dalam hal ini, harta kekayaan itu sudah termasuk di dalam yang kita sebut dengan harta kekayaan haram yang disebut Sultan tadi. Namun ketika masuk ke bank kemudian didiamkan oleh pelaku, dikeluarkanlah seolah-olah harta itu harta miliknya sendiri. Padahal bukan. Harta tersebut berasal dari kejahatan atau tindak pidana. Baiklah, itu tadi unsur-unsur terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, modus operandi pencucian uang. Setiap tindak pidana pencucian uang tentu ada modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan adanya modus operandi ini, pelaku dapat melancarkan aksinya untuk mencapai tujuan yang telah ia tentukan atau yang ia inginkan. Dalam hal ini sudah jelas tujuannya untuk melakukan pencucian uang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera saja masuk ke modus operandi yang pertama, yaitu melakukan kerjasama modal. Dalam hal ini, uang hasil kejahatan secara tunai dibawa oleh pelaku ke luar negeri, kemudian uang tersebut dimasukkan dalam bentuk kerjasama modal atau join kepada orang satu dengan orang lainnya. Kemudian keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lainnya. Nah, ini. Selanjutnya, keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampak diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak. Nah, jadi dari hasil keuntungan yang telah didapat dari berbagai macam kejahatan tersebut atau tindak pidana tersebut, barulah uang tersebut dilakukan kerjasama dan dibawa ke luar negeri. Kemudian dilakukan kerjasama join antar perusahaan satu dengan lain, sehingga terbentuk seperti berbagai macam bisnis usaha. Barulah dari hasil bisnis usaha itu dikeluarkan seperti uang yang sah atau uang yang legal, dan dikenakan pajak juga uangnya. Itu tadi terkait dengan modus operandi yang pertama, melalui kerjasama modal. Yang kedua, melalui agunan kredit. Dalam hal ini, uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu atau atau bank luar negeri atau bank asing yang prosedur perbankannya termasuk lunak atau yang sah. Dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Hasil uang kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi, berarti berbalik lagi ke negara asing. Itu tadi terkait dengan melalui agunan kredit. Modus yang selanjutnya yaitu melalui perjalanan luar negeri. Nah, ini. Maksudnya dalam hal ini yaitu uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berbeda di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang-orang tertentu. Artinya orang-orang yang dapat dipercaya. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri. Jadi dalam hal ini si pelaku itu melakukan transfer uang dari Indonesia ke bank luar negeri, kemudian dicairkan di luar negeri dan dibawa lagi oleh orang-orang tertentu
ke Indonesia. Sehingga uang yang dibawa itu seolah-olah uang yang berasal dari luar negeri. Padahal uang tersebut berasal dari kejahatan yang sebelumnya dimasukkan ketika sebelum melakukan transfer atau transaksi tersebut. Kemudian modus yang selanjutnya yaitu melalui penyamaran usaha dalam negeri. Nah, ini. Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran. Tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak. Yang penting kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih. Padahal uang tersebut berasal dari uang haram. Nah, itu. Kemudian modus yang selanjutnya yaitu melalui penyamaran perjudian. Nah, ini. Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah dalam perjudian itu. Akan tetapi dalam hal ini uang tersebut dikesankan seolah-olah menang. Sehingga ada alasan untuk membuat asal-usul uang tersebut berasal dari uang perjudian. Seandainya di Indonesia masih ada loter atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Oh, ini. Dengan demikian, uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian itu sendiri. Jadi banyak modus-modus pelakunya yang antara lain melakukan penyamaran perjudian. Selanjutnya, modus yang selanjutnya yaitu melakukan penyamaran dokumen. Nah, ini. Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana atau masih di tangan si pelaku itu. Tetapi keberadaan didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor agar kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan dari luar negeri. Nah, itu. Jadi dalam hal ini uang itu tidak kemana-mana, tetap di pelaku. Tetapi pelaku melakukan pemalsuan dokumen sehingga seperti melakukan jual beli atau ekspor impor barang-barang ke luar negeri sehingga uang tadi dapat dikatakan sebagai uang dari hasil kegiatan yang dilakukannya dalam hal kegiatan yang dilakukan di luar negeri itu sendiri. Padahal tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui peminjaman luar negeri. Dalam hal ini uang tunai dibawa ke luar negeri oleh pelaku dengan berbagai cara. Kemudian uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri di bank asing tersebut. Maka seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri. Padahal dia sendiri yang memasukkan uang tersebut ke luar negeri. Selanjutnya yaitu melalui rekayasa peminjaman luar negeri. Dalam hal ini uang secara fisik tidak kemana-mana tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen peminjaman yang kemudian atau kemungkinan besar adalah dokumen palsu. Nah, itu tadi terkait dengan modus operandi. Maka dengan adanya modus operandi itu, aparat penegak hukum harus lebih teliti di dalam mengungkapkan
atau di dalam melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Karena banyak modus-modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang. Baiklah, itu tadi terkait dengan modus-modus operandi di dalam melakukan pencucian uang. Maka dalam hal ini saya selaku dosen pengampu mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.